ini tuh ditambang dari desa di dekat sini ya? Meskipun belum ada order dari pemerintah, kami sudah bangun Masa depo. belum ada order Belum ada order. pemerintah? Buton itu masih masuk menjadi salah satu daerah yang bukan hanya miskin, tapi miskin ekstrim. Betul. Ya inilah perjuangan toh. Ayo, Kak Afif. Buton ini harus ada perubahan yang drastis sekali. Bila mana daerah-daerah lain bisa memanage itu dengan baik, Ya. kenapa kita tidak bisa? Saat ini saya sedang berada di Buton, sebuah daerah yang dikenal akan keindahan dan kekayaan lautnya, serta aspal Buton yang melegenda. Inilah panggung demokrasi mencari pemimpin. Terletak di Provinsi Sulawesi Tenggara, Kabupaten Buton memiliki luas 1,2 juta kilometer persegi dengan jumlah penduduk lebih dari 120.000 jiwa. Keindahan pantai mempesona dengan potensi hasil perikanan yang besar turut menggerakkan perekonomian Kabupaten Buton. Dikenal sebagai daerah penghasil aspal alami terbesar di Indonesia, membuat Buton menjadi daerah strategis untuk pengembangan ekonomi berbasis sumber daya alam. Hari ini saya berkesempatan untuk bertemu dengan putra daerah asli Buton yang juga adalah calon Bupati Buton. Halo. Assalamualaikum, Kak Waalaikumsalam. Afif. Assalamualaikum, apa kabar? Ya, baik-baik saja. Sehat. Kak Afif bagaimana? Alhamdulillah sehat. Iya, iya, Ini iya, mau iya. main ke Buton. Oh iya, begitu. Siap. Pin, gimana? Apa kegiatan kamu sekarang setelah resmi jadi calon Bupati Buton? Alhamdulillah setelah menjadi calon, saya sedang sibuk ini Kak Afif, keliling-keliling Buton, ke semua daerah Buton, semua pelosok Buton, melihat konstituen-konstituen, dan juga insya Allah calon pemilih saya semua. Oh gitu, menarik Begitu, ya. Siap. Boleh aku ikut kegiatan kamu hari ini? Boleh. Saya memang ada rencana Kak Afif. Iya. Rencana kita mau ke kebun jeruk di daerah Lasembangi. Boleh cobain jeruknya juga kan, Vin? Oh, tentu saja boleh Kak Afif. Oke, ayo nanti kita lanjut ngobrolnya. Siap. Sambil menuju ke sana. Siap. Kita kemana nih? Kita Sana? pergi dulu ke situ. Oke. Siap. Meski usianya terbilang muda, anak pertama dari mantan Gubernur Sulawesi Tenggara Ali Mazi ini memiliki berbagai impian dan program untuk semakin memajukan Kabupaten Buton. Banyak juga yang bertanya, Mas Af ini usianya masih sangat muda, tapi kok memberanikan diri untuk maju menjadi calon Bupati Buton? Apa yang menjadi dorongan utamanya sih sampai kamu akhirnya mau memilih terjun ke politik, lalu kemudian bahkan mencalonkan diri menjadi Bupati Buton? Menurut saya Buton ini harus ada perubahan yang drastis sekali. Dan saya juga berpikir bahwa saatnya pemuda yang menakodai Buton ini sudah lama sekali tidak dinakodai oleh senior-senior. Menurut saya ini masih muda, masih semangat. Banyak yang bisa saya tawarkan di meja ini. Saya harap dengan semangat saya yang masih membara, saya bisa menakodai Buton ke masa keemasannya sendiri. Karena banyak sekali yang harus kita rubah di sini. Apa yang program yang kamu tawarkan? Banyak sekali program yang saya tawarkan. Cuman menurut saya pribadi, salah satu yang paling penting yang harus berubah di Buton ini adalah SDM, Kak Afif. Menurut saya SDM kita masih, sebenarnya bisa memiliki potensi, cuman kurang ada manajemennya dan kurang dikembangkan lagi. Kenapa akhirnya kamu memilih dari semua wilayah gitu ya? Siap. Kenapa akhirnya Buton? Kenapa panggilan hati kamu nih jadinya memilih untuk membangun kota ini? Karena ini kampung saya, Kak Afif. Walaupun saya mungkin banyak sekali sekolah di Jawa, bahkan kuliah sampai di Jogja cukup lama juga. Tapi darah yang mengalir dari darah Buton. Bapak saya, Pak Haji Ali Mazi, sarjana hukum, sudah 2 kali menjadi gubernur di Sulawesi Tenggara. Tetapi kampungnya beliau juga tetap di Buton. Beliau warga asli Kambulamana Pasar Wajo. Jadi mungkin ini juga panggilan saya untuk setelah lama merantau, mencari ilmu di Jawa, untuk kembali
Kembali ke kampung Kembali ke halaman kampung ya. halaman, kita rombak ulang semua yang salah-salah. Apa yang kurang dari Buton, Kak Afi? Sumber daya alam banyak, Iya. ikan bagus, aspal ada, kebun bagus semua. Nanti kita ke kebun jeruk nanti Ya. lihat, subur sekali. Ya. Bila mana daerah-daerah lain bisa memanage itu dengan baik, Ya. kenapa kita tidak bisa? Dan saya jamin sekali, Buton itu tidak kalah dari daerah lain. Tapi harus ada yang manage dengan betul, harus ada yang menakodai dengan betul. Baik, kita lanjut lihat perjalanan menuju ke kebun jeruk Siap. dan mendengar aspirasi dari Betul. para petani jeruk di sana. Ini banyak sekali nih Kak Afi sebenarnya. Ini kita di mana, Mas Alvin? Nah, ini nih, Kak Afi. Biasa di bulan Juli sama Agustus, masyarakat kami biasa manen-manen jeruk. Oh, jeruk ya? Oke. Ini kebun jeruk salah satu masyarakat kami. Untuk lebih serunya kita masuk ke dalam dulu. Oke, Bagaimana? pasti seru banget. Ayo. Pelan-pelan ya Kak Afi ya. Lihat. Hati-hati loh, Vin. Aman. Ya inilah perjuangan toh. Ayo Kak Afi. Waduh. Oke. Lanjut. Ina beli apa ini jeruk? Iya, jeruk di situ banyak. Saya salaman dulu sama Ina ya. Ini kan calon bupati saya kan. Halo Ina. Iya nih Ana. Mau kemana? Hai, siapa ini namanya? Biasa beli di sini ya Ibu ya? Iya. Ina makasih ya. Terima kasih, Ina. Dadah. Sebentar lagi nih Kak Afi. Di dalam situ sudah kelihatan itu. Kita cari pemiliknya kali ya, Vin ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Ini dia ini, kawan saya Pak Iman, Bu Afi. Halo, Ah. Pak Iman, boleh di sini? Mari, maju Pak Iman. Eh, Dari Lasembangi. Ini jadi peraturannya kalau di sini karena kebun jeruk ya, boleh makan sepuasnya. Makan sepuasnya. Yang dibawa pulang yang ditimbang. Yang ditimbang per kilo berapa harganya? 10.000. 10.000. Tempatnya bagus ini sebenarnya. Iya, bagus ya. Cuman aksesnya itu loh Pak. Iya, betul. Kita bisa lihat itu. Saya baru pertama kali ya mau ambil jeruk, menikmati jeruk itu harus jalan papan bambu. Sampai takut kecebur loh. Untuk menikmati jeruk yang Bapak tanam. Betul. Jalan juga belum jadi ya Pak Iman ya. Masih tanah malah, pengerasan juga belum. Tidak ada pengerasan. Ini makanya kita punya role sebagai pemerintah harus melakukan pendampingan dan juga membantu pembangunan jalan-jalan kebun. Oke, mari Pak Iman, terima kasih. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Iman, terima kasih. kasih banyak. Kita lihat-lihat lagi yuk, Vin, yuk. Siap Kak Afi. Bagaimana kita bisa menggait investor kalau infrastrukturnya saya belum matang? Semua. Jadi belajar di institut Gratis. ini gratis. Gratis. Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara merupakan daerah pesisir dengan potensi perikanan besar untuk menopang perekonomian. Sumber daya manusia yang unggul menjadi kunci utamanya. Melihat hal tersebut, Alvin Aka Wijaya Putra memiliki kerja nyata dengan membangun Institut Teknologi Kelautan Buton untuk mencetak anak-anak muda Buton agar cakap dan mumpuni mengolah hasil perikanan. Ini dia tempatnya yayasan saya tercinta, Institut Teknologi Kelautan Buton. Kenapa waktu itu terfikir untuk membangun sebuah institut kelautan di Buton? Seperti yang saya jelaskan tadi Kak Afi, bahwa di Buton ini yang sangat melimpah, selain aspalnya tentunya, adalah sumber daya kelautannya. Ikan, rumput laut, semua banyak sekali di sini. Lobster, paname, semua ada semua. Tapi manajemen dan SDM-nya kurang. Jadi saya berpikir kita buatlah Yayasan Institut Teknologi Kelautan Buton untuk mengayomi dan meningkatkan SDM masyarakat dan juga pengetahuan terhadap
SDM kelautan seperti itu. Dan institut ini tuh sudah berjalan berapa lama? Sudah ada berapa mahasiswanya? Sudah sekitar 2 tahun. Jadi masih awal-awal sebenarnya. Masih Kak lumayan Afi. baru ya? Masih lumayan baru juga ini. Tapi Sudah 2 respon tahun. dari masyarakat, terutama calon mahasiswanya gimana? Oh, banyak sekali. Jadi awal-awal tahun pertama kita 60 mahasiswa. Sekarang sudah sekitar 200 hampir 300 malahan sekarang. Dan semua kita cover beasiswanya. Semua kita, yayasan kita yang cover semua. Jadi belajar di institut Gratis. ini gratis. Gratis. Jurusannya apa aja nih? Ada 3, Ya. Kak Afi, yaitu 1 aquaculture, yang kedua manajemen ikan tangkap, Oke. yang ketiga adalah bioteknologi. Oke, Mas Alvin, kita akan kemana lagi setelah dari institut? Kita akan pergi ke penangkapan ikan, Oke. fasilitas penangkapan ikan, Kak Afi. Jadi kita akan bertemu dengan nelayan Ya, siap. yang sedang merapikan hasil tangkapan Betul mereka sekali, dari laut. betul sekali. Karena mereka kan menangkap ikannya subuh-subuh. Ini mereka sudah mau finishing ini. Jadi kita akan pergi melihat mereka. Oke, jangan sampai ketinggalan. Ayo, Ya, Mas. ke sana ya. Siap. Oke, makasih Mas Alvin. Meski potensi perikanannya yang cukup tinggi, sayangnya daerah pesisir dengan garis pantai berkisar 260.000 km ini belum sepenuhnya maksimal mengolah dan mengelola potensi perikanannya. Kita nanti akan lihat seperti apa kekayaan hasil lautnya Buton. Cuma yang jadi pertanyaan saya, kenapa dengan yang tadi Anda katakan laut yang kaya, kemudian potensi alamnya, aspalnya luar biasa, Buton itu masih masuk menjadi salah satu daerah yang bukan hanya miskin, tapi miskin ekstrim. Betul. Dari kacamata Anda, apa sih yang membuat Buton itu tidak bergerak dari status daerah miskin ekstrim itu? Baik, walaupun kita punya sumber daya yang melimpah, cuman kan ada bagusnya jika ada yang mentor kita semua. Itulah fungsi sebagai investor menurut saya. Ada transfer of knowledge juga Transfer kan? of knowledge, Di situ betul. ke Ilmu karyawan dan pengetahuan yang masyarakat. mengalir dari orang yang sudah paham. Maka itu yang saya harapkan investor itu datang ke sini mengelola baik-baik perikanan kita, aspal kita. Cuman kalau kita ngomong Tapi potensinya kan ada, masa nggak ada investor yang masuk? betul, jadi kalau kita bicara soal ini kan kita lagi di penangkapan ikan. Kalau kita bicara tentang ikan, bagaimana kita bisa menggait investor kalau infrastrukturnya saya belum matang? Menurut saya, contoh jetty-nya mungkin kurang bagus, kurang besar, tidak ada fasilitas fish market yang bagus di sini juga, Ya. auction house juga tidak ada. Semua masih bergerak tradisional ya? Kurang Semua lebih masih seperti itu. bergerak tradisional. Dan sekarang bukan saya tradisional lagi menurut saya. Sudah harus di-upgrade ini barang. Nah, kita lihat di sini nelayan sedang mungkin sebagian beristirahat, sebagian bersiap untuk Betul. melaut lagi ya. Betul Boleh sekali. kita sapa ini, Mas Oh, Alvin? silakan. Salah Selamat satunya. sore Bapak-Bapak. Pak, saya Alvin dari Metro TV. Anda. Ini salah satu nelayan. Bapak nelayan di sini? Ya, nelayan. Kalau sekali melaut gitu Pak, bisa bawa berapa banyak, berapa kilo ikan? Ya, kalau kena mujurnya ya bisa sampai 9 ton, Satu kapal ini 9 ton. ya Wow. 6 ton. Itu jenis ikannya apa aja? Ya, itu ada tongkol, ada morwaji ini layang. Ikan layang. Ya, Ikan layang. itu. Ada morwaji, ada tongkol, ada juga cekalang. Apa yang mau Pak Ando sampaikan ke Mas Alvin yang sedang mencalonkan diri menjadi calon Bupati Buton? Ya, kalau pribadi saya dan teman-teman juga di nelayan, kalau beliau punya gagasan seperti macam untuk mengembangkan fasilitas nelayan, maka kami juga sangat mendukung. Fasilitasnya apa aja? fasilitas- Bapak langsung bisa menyampaikan nih ke Mas, Mas Alvin nih. artinya seperti bahwa keluhan-keluhan masyarakat yang khususnya nelayan, seperti rompong, atau macam juga nelayan-nelayan kadang ada rompong tapi tidak ada bodinya. Bodi tuna. Bodi ini kating-ting itu Kapal-kapal kecil kapal-kapal seperti ini. kecil. Kita bilangnya bodi, Kakak. Bodi. Oke. Kita bilangnya Ini Jadi- mesti dijelasin deh Mas Betul. Alvin, biar paham Jadi kan semua. paham. artinya masyarakat juga supaya lebih kebagian lah untuk bawa bukan hanya yang lain tapi
Karena pada umumnya masyarakat yang ada di pesisir pantai ini khususnya kebanyakan ya mungkin 60% nelayan. Betul. Mumpung saya lagi di sini, Pak Ando. Untuk kami siap. Saya siap nanti. Nanti kita lihat sendiri, nanti kita akan perbanyak lagi rompong, kita akan perbanyak lagi bodi tuna, bantuan bodi tuna, dan juga tentu kita akan perbaiki jeti-jeti yang sudah terkapar. Seperti itu, Pak Ando. Ya, alhamdulillah artinya Insya Allah. itu yang kita Harapkan ya Pak. harapkan. Oke baik, Pak Ando terima kasih banyak. Terima kasih teman-temannya Pak Ando. Terima kasih. Ini batuan berharga kita, batuan aspal buton. Ini yang terkandung sekitar 25-30% minyak. Kuota kebutuhan aspal buton itu di Indonesia itu 1 juta ton. Meskipun belum ada order dari pemerintah, kami sudah bangun Masa depo. belum ada order belum dari ada order. pemerintah? Setelah melihat sektor pertanian dan perikanan, kami mengunjungi salah satu perusahaan pengolahan aspal asli Buton. Perjalanan yang cukup panjang dan berkelok harus saya lalui untuk menuju ke tempat tujuan. Mengingat Buton pasti ingat dengan aspal, begitu menempel image aspal terhadap Buton. Tapi kalau saat ini situasinya semua seakan-akan masih berbangga akan masa kejayaan Buton dulu. Apakah sekarang masih bisa dikatakan masa kejayaan itu ada atau sudah habis sebenarnya? Sebenarnya kalau kita bilang masa kejayaan tentu masih ada, Kakak Afi. Cuman kembali lagi, kenapa kurang aktif aspal buton ini? Kita harus lihat kemampuan produsen kita dulu. Nah, kita kalau lihat seperti yang kita ketahui bahwa kuota kebutuhan aspal buton itu di Indonesia itu 1 juta ton. Cuman kita hanya bisa, produsen aspal itu cuman bisa memproduksi granular aspal itu sebanyak 50.000 sampai 70.000 saja. Kecil sekali, 0,5% lah kalau kita bisa bicara dari keseluruhan 1 juta itu. Cuman aspal-aspal minyak dan aspal-aspal peras lainnya kita sekarang ambil dari mana? Dari impor tentunya. Itu kan sangat disayangkan. Kenapa kemudian banyak pihak yang memiliki proyek lebih memilih aspal impor dibanding atau aspal minyak dibandingkan dengan aspal buton? Karena kurang pendampingan menurut saya. Bukan soal kompetisi harga? Saya rasa cukup kompetitif. Nanti kita bisa bicara dengan Pak Irwan, pemilik PT KPA yang kita sedang kunjungi ini. Beliau akan menjelaskan lebih jauh perihal kompetitif harga dan juga cara produksinya. Selamat datang, Halo. Bu Afi. Selamat siang, Halo, selamat Pak. datang PT KPA. Terima kasih, Iya, senang sekali selamat bisa datang. berkunjung ke sini. Selamat datang Pak Alvin, PT KPA. Ya, ini saya perkenalkan Pak Jarod, beliau Halo, Pak Ketua Jarod. Safety kami. Yes. Ya. Halo Pak. Untuk keselamatan. Terima kasih. Oke, ini kita wajib menggunakan helm ya. Ya. Jadi ini mungkin saya bisa perlihatkan sedikit. Ini kami mulai dari bahan baku aspal. Jadi bahan baku aspal inilah yang terkenal sedunia, milik kita bersama. Nah, ini bahan tambang yang sudah ditambang dari wilayah pertambangan, kami pindahkan ke stokpal kami di pabrik. Nah, inilah aspal buton. Ini aspal buton nih Ya. Pak. Jadi Alami. ini batuan berharga kita, batuan aspal buton. Ini yang terkandung sekitar 25-30% minyak. Ini Betul. tuh ditambang dari desa di dekat sini ya? Betul. Nah, area tambang kami ini sekitar 5-6 km dari Iya. jarak pabrik ini. Nah, ini setelah ditambang dan ditransport dan setelah dikeringkan beberapa saat secara alami, nah inilah bentuk bahan baku aspal buton. Sumber daya aspal buton diperkirakan mencapai 792,5 juta ton dan cadangannya mencapai 182,65 juta ton. Aspal buton juga memiliki keistimewaan yang hanya terdapat di Buton dan ini membutuhkan alat khusus untuk mengolahnya. Kalau boleh tahu ini Oh. fungsinya apa ini alat? Ini menara distilasi. Ini menara distilasi di mana bahan baku aspal ini sebenarnya boleh dikatakan keluarga besar minyak bumi. Betul. Jadi aspal ini merupakan fraksi berat
Nah, jadi fraksi ringannya mungkin sudah menguap dari ini ya, tahun geologis. Nah, sehingga saat ini yang tertinggal adalah fraksi beratnya di tambang, di dalam batuan ini. Nah, jadi distilasi ini setelah kita pemisahan batuan dari aspal, nah, aspal dari batuan ya. Nah, aspal ini masih terkandung beberapa fraksi minyak. Jadi menara distilasi itu memisahkan aspal, minyak menengah dan minyak ringan. Ini setelah proses selesai kami ke pengemasan. Jadi inilah contoh kemasan yang kami gunakan. Oke. Nah, kemasan ini ada 3 lapis. Jadi setelah diisi, kami pak, kami dinginkan di kolam ini. Karena aspal pada saat dipak ini masih suhunya 120-an derajat Celcius. Oke. Nah, dan plastik ini tahan di 120-an Celcius sehingga pada saat dipak tidak lumer. Nah, inilah hasil pengemasan tadi yang aspal encer, kemudian kita masukkan sak dan kita dinginkan, ini menjadi aspal padat. Dengan adanya program pembangunan IKN ini yang akan berlangsung sampai 2045, ya kami sangat berharap bisa diberi sedikit peran untuk bisa berkontribusi, ya kan, untuk bisa digunakan aspal kami di IKN. Oleh karena itu, meskipun belum ada order dari pemerintah, kami sudah bangun Masa depo. belum ada order Belum dari ada order. pemerintah? Belum ada order untuk Katanya IKN, belum kan ada. ini justru nasionalisme gitu kan. Untuk IKN belum ada. Untuk IKN sampai saat ini belum ada, kami masih menunggu. Dan kami juga sudah komunikasi erat dengan PUPR. Ya. Ya, semoga dapat direncanakan dalam waktu dekat ini penggunaan aspal buton. Oke. Berarti gimana komitmen dari calon bupati untuk kemudian bisa menjawab harapan-harapan dari pengusaha aspal seperti yang disampaikan oleh Pak Irwan ini? Menurut saya Kak Afi, memang ini adalah tugas kami sebagai pemerintah Buton. Atau nanti insya Allah kalau saya jadi tentunya, kita harus banyak-banyak berkomunikasi dengan pemerintah pusat, dengan PUPR pusat, kementerian, dan juga tentunya anggota DPR di situ. Untuk mengutilisasi, menggunakan aspal buton. Oke. Pak Irwan, semoga bisa terjawab harapannya. Kita lihat bagaimana perkembangan, semoga juga ini sekaligus juga peran media ya Pak ya, membantu mensosialisasikan bahwa ada loh produk dalam negeri yang sangat kita banggakan namanya aspal buton ini gitu ya Pak. Buton memiliki potensi sumber daya alam yang sangat mapan. Hasil perikanan, perkebunan, hingga aspal menjadi modal penghasilan. Buton membutuhkan sosok pemimpin yang dapat diandalkan untuk membangun Kabupaten Buton yang semakin sejahtera. Ya, harapan kami mudah-mudahan pemerintah ke depannya ini bisa memperhatikan kami. Kedepannya aspal buton ini nggak hanya dikenal di Indonesia saja, tapi juga sampai ke kancah luar. Hari ini bukan hanya untuk saya, tapi untuk generasi yang akan datang. Dan bukan hanya harapan untuk lokal, bukan. Kita yang nasional, bahkan mungkin kita bisa melayani sampai di luar untuk produksi aspal ini. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.